Baik, kembali lagi bersama kami dalam pelatihan bagi pelatih hak asasi manusia. Modul ini dibuat oleh mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pajajaran dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Personal Development. Adapun modul ini dirancang oleh Kamila Tunisa, Julian Rizky Pratama, Ridwan Mawala Kurnia, dan Fitri Nur Ajijah. Dalam modul pelatihan bagi pelatih hak asasi manusia terdapat 6 modul utama atau 6 pokok bahasan utama. Yang pertama mengenai modul orientasi belajar yang terdiri dari perkenalan, pemetaan harapan dan kekhawatiran, penjelasan alur belajar dan kontrak belajar. Adapun modul yang kedua mengenai modul materi substansi hak asasi manusia. Modul ini terdiri dari tujuan dasar dan berbagai aktivitas pendidikan hak asasi manusia, review pendidikan hak asasi manusia dasar, situasi hak asasi manusia Indonesia terkini, dan melakukan review konsep dasar hak asasi manusia, nilai-nilai hak asasi manusia, prinsip dan karakteristik hak asasi manusia. Adapun modul yang ketiga yaitu mengenai konsep pendidikan orang dewasa. Modul ini menjelaskan mengenai konsep pendidikan orang dewasa, teknik-teknik pelatihan partisipatoris. Adapun modul yang keempat ialah teknik memfasilitasi pelatihan hak asasi manusia. Dalam modul ini terdapat hal tentang keterampilan yang harus dimiliki fasilitator, teknik menyusun pertanyaan, teknik mempersiapkan media belajar, dan teknik melakukan komunikasi yang efektif. Adapun modul yang kelima mengenai teknik merancang pelatihan hak asasi manusia. Dalam hal ini terdapat hal-hal mengenai bagaimana merancang kerangka dasar pelatihan, bagaimana merancang skenario pelatihan, dan bagaimana merancang evaluasi pelatihan. Adapun modul yang keenam yaitu evaluasi. Dalam modul ini terdapat kegiatan mengenai pemahaman seluruh peserta mengenai keseluruhan jalannya proses belajar, memahami mengenai bahan ajar yang digunakan para peserta, memahami mengenai materi yang disampaikan atau review materi yang disampaikan, dan melihat dukungan fasilitator, narasumber, dan peserta, serta melakukan review mengenai teknik penyelenggaraan pelatihan. Waktu pelatihan yang dibutuhkan untuk pelatihan andragogi ini dibutuhkan selama 5 hari. Hari pertama dimulai dari pukul 2 siang hingga pukul 6 peserta melakukan check-in, pukul 6 hingga pukul 7 peserta melakukan makan malam, dan pukul 7 hingga pukul 9 pembukaan. Dilanjut hari kedua mengenai modul orientasi belajar dimulai dari pukul 8.30 hingga pukul 9.30 perkenalan, pukul 9.30 hingga pukul 10 mengenai penjelasan panitia, pukul 10 hingga pukul 10.15 istirahat, pukul 10.15 hingga pukul 11 melakukan aktivitas harapan dan kekhawatiran. Adapun dilanjut untuk modul yang ketiga yaitu mengenai substansi hak asasi manusia. Dalam modul ini dimulai dari pukul 11 hingga pukul 11.30 ice breaking, pukul 11.30 hingga pukul 12 pretest mengenai materi dasar hak asasi manusia, pukul 12 hingga pukul 1 melakukan isoma. Dilanjut pukul 1 siang hingga pukul setengah 4 aktivitas materi metodologi pelatihan hak asasi manusia, pukul setengah 4 hingga pukul 4 istirahat dan coffee break, pukul 4 hingga pukul 4.15 melakukan ice breaking, pukul 4.15 hingga pukul 5.45 pemahaman mengenai materi konsep pendidikan orang dewasa, pukul 5.45 hingga pukul setengah 8 isoma. Dilanjut pukul setengah 8 hingga pukul 9 malam materi mengenai teknik menjadi fasilitator pada pelatihan partisipatif. Pukul 9 hingga pukul 8 istirahat. Dilanjut hari ketiga dimulai dari pukul 8 hingga pukul 8.30 persiapan, pukul 8.30 hingga pukul 9.30 ice breaking,
Pukul 9.30 hingga pukul 12 materi tentang teknik memfasilitasi, dan pukul 12 hingga pukul 1 ISOMA. Lalu selanjutnya masih pada hari ketiga, yaitu pada pukul 1 sampai pukul 3:15 sore. Aktivitas yang dilakukan yaitu dengan memberikan materi tentang media belajar. Penyajinya yaitu fasilitator. Selanjutnya pukul 3:15 sampai dengan 3:45 aktivitasnya yaitu ISOMA. Selanjutnya pada pukul 3:45 sampai dengan pukul 5:45 aktivitas yang dilakukan yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang teknik merancang pelatihan HAM. Penyajinya yaitu narasumber. Lalu pada pukul 5:45 sampai pukul 7 malam aktivitasnya yaitu ISOMA. Lalu selanjutnya pada pukul 7 sampai 8:30 aktivitas yang dilakukan yaitu persiapan praktek. Lalu pada pukul 8:30 sampai jam 8 pagi, jam 8:30 malam sampai jam 8 pagi yaitu ISOMA. Selanjutnya dilanjutkan kepada hari keempat, pukul 8 pagi sampai setengah 9 pagi aktivitas yang dilakukan yaitu persiapan. Penyajinya adalah fasilitator. Dilanjutkan pada pukul setengah 9 sampai 10 pagi aktivitas yang dilakukan yaitu praktek memfasilitasi 1. Lalu pada pukul 10 sampai dengan 10:15 aktivitasnya yaitu istirahat. Lalu untuk pukul 10:15 sampai setengah 11 aktivitas dilakukan yaitu umpan balik 1. Pada pukul setengah 11 sampai 11:45 aktivitas yang dilakukan yaitu praktek memfasilitasi 2. Lalu pada pukul 11:45 sampai jam 12 aktivitas yang dilakukan yaitu umpan balik 2. Masih pada hari keempat, pada pukul 12 siang sampai pukul 1 siang aktivitas yang dilakukan yaitu ISOMA. Dilanjutkan pada pukul 1 siang sampai setengah 3 aktivitas yang dilakukan yaitu praktek memfasilitasi 3. Pada pukul lalu selanjutnya pada pukul setengah 3 sampai jam 2:45 aktivitas yang dilakukan yaitu umpan balik 3. Lalu pada pukul 2:45 sampai pukul 4 sore aktivitas yang dilakukan yaitu sholat dan coffee break. Lalu selanjutnya pada pukul 4 sore sampai jam 6 sore aktivitas yang dilakukan yaitu outbound. Pada pukul 6 sore sampai jam 8 malam aktivitas yang dilakukan yaitu ISOMA. Selanjutnya dilanjutkan pada hari kelima, pada pukul 8 pagi sampai jam 9 pagi aktivitasnya yaitu pengisian post-test. Lalu pada pukul 9 sampai jam 10 pagi aktivitasnya yaitu evaluasi. Hingga akhirnya pada pukul 10 sampai setengah 11 pagi yaitu aktivitas yang dilakukan penutupan. Pengantar pelatihan bagi pelatih HAM ada 5 macam, yaitu orientasi pelatihan, materi utama pelatihan, keterampilan dan teknik memfasilitasi, teknik merancang pelatihan HAM, dan praktek memfasilitasi. Untuk orientasi pelatihan di sini ada penjelasan program, perkenalan, kontrak belajar, harapan, kekhawatiran. Lalu untuk materi utama pelatihan ada materi HAM, metodologi pelatihan HAM, dan teknik pelatihan partisipatoris. Lalu untuk keterampilan dan teknik memfasilitasi, yang pertama yaitu teknik memfasilitasi, 2 media belajar, 3 film fasilitasi, 4 persiapan. Lalu selanjutnya teknik merancang pelatihan HAM, praktek memfasilitasi. Pembukaan dan orientasi belajar. Pada bagian ini terdapat 3 hal, yaitu terdapat teknik, media, dan penugasan. Teknik terdiri dari ceramah, tanya jawab atau diskusi, permainan, ice breaking, dan praktek lapangan atau individu. Untuk media sendiri, maka digunakan metaplan, spidol, kertas plano, flipchart, OHP, dan
atau LCD, dan yang terakhir komputer atau laptop sebagai media penyampaiannya. Dan penugasan tersendiri itu terdiri dari 4 hal, yaitu menentukan tim review, menentukan tim icebreaker, menentukan tim timekeeper, dan menentukan pengatur ruangan. Perkenalan peserta dan pencairan suasana belajar. Dalam hal ini terdapat bagian-bagian yang akan dilakukan seperti perkenalan peserta, penciptaan suasana belajar, ice breaking, pembentukan teamwork antar peserta dan fasilitator. Lalu teknik yang digunakan adalah pertukaran arisan name tag. Dan medianya itu ada metaplan, spidol, pulpen, kertas plano, flipchart, name tag, dan kaleng atau kardus. Lalu nantinya para peserta akan diberikan penugasan untuk menuliskan seperti tabel yang sudah tertera, yaitu untuk bagian dari perkenalan. Selanjutnya masuk ke dalam kontrak belajar. Tujuan dari kontrak belajar adalah di akhir bagian ini diharapkan peserta mampu untuk pertama memahami makna dari kontrak belajar tersebut, mentaati kesepakatan yang telah disusun bersama dalam kontrak belajar, dan memahami prinsip serta bentuk pendidikan orang dewasa. Lalu secara garis besar, isi dari kontrak belajar adalah tata tertib selama pelatihan, kesepakatan waktu, dan partisipasi dari peserta dalam mengusulkan kontrak belajar. Sedangkan untuk media yang digunakan adalah flipchart, spidol, mic, dan palu. Lalu yang terakhir kita masuk ke dalam harapan dan kekhawatiran. Untuk tujuannya adalah di akhir bagian ini diharapkan peserta mampu untuk pertama, memahami bersama tujuan pelatihan. Yang kedua, mengekspresikan apa yang terdapat dalam pikirannya mengenai pelatihan tersebut. Yang ketiga adalah menyampaikan harapan dan kekhawatirannya terhadap pelatihan. Yang keempat, menilai pada saat akhir pelatihan terhadap harapan dan kekhawatirannya terhadap pelatihan tersebut. Dan yang kelima, menjadi alat ukur keberhasilan pelatihan. Lalu garis besar isi, yang pertama adalah latihan partisipasif, menuliskan harapan dan kekhawatiran dalam pelatihan, mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya terhadap pelatihan, dan melakukan penilaian terhadap harapan dan kekhawatiran pada akhir pelatihan. Lalu untuk teknik yang digunakan adalah pertama, teknik individu atau perorangan, dan penulisan ekspresi pelatihan. Untuk yang terakhir, media yang akan digunakan adalah flipchart, spidol, metaplan biru dan merah, dan pulpen.